Malam guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Semoga malam tahun barunya ini menyenangkan bagi para teman-teman semua ini. Sudah 1 tahun 1 bulan saya di YouTube. Semoga Anda bisa setelah menonton konsep atau cara servis konten-konten saya guys. Mudah-mudahan Anda menjadi tukang yang profesional tentunya. Tapi saya walaupun malam tahun baru, tetap saya akan mengunggah konten kunci di kulkas 2 pintu ataupun 1 pintu ini. Sub khususnya saya akan kasih tahu ini. Khusus sub. Walaupun 2 pintu timer 14 tetap ada kuncinya khusus. Jadi di kulkas ini untuk memantau kadar dingin ini dipantau khusus oleh alat yang namanya ini termostat atau putaran suhu. Misalkan saya tunjukin ini kulkas yang punya kulkas sub seperti ini nih, di pintu bawah 2 pintu ini. Tentu di sini ada putaran suhu, kemudian di sini ada timer. Jadi timer dan putaran suhu ini saya akan ungkap habis ini supaya Anda paham ini, walaupun 2 pintu dan 1 pintu. Kemudian yang 1 pintu ini, 1 pintu ini tetap dengan menggunakan putaran yang namanya termostat guys. Jadi ada putaran suhu ini. Oke. Jadi ada putaran suhu. Hanya saja kalau dari prinsip kerja ini 1 pintu ini murni dikendalikan oleh sebuah termostat atau putaran suhu. Tapi kalau untuk 2 pintu ini ada 2 yang mengendalikan. Artinya waktunya bisa sama, bahkan berbeda waktu. Misalkan Anda putar termostat di ruangan bawah untuk 2 pintu ini, posisinya 1 atau 2 misalkan. Kemudian timer ini berjalan 5-6 jam baru berhenti, atau pada saat sudah syuting tertentu akan pindah ke heater. Ini kalau sebelum timer ini waktunya berhenti 5 jam atau 6 jam, ternyata termostat ini sudah kena suhu dingin tertentu duluan, ini sudah pasti yang memutus duluan ini si termostat. Jadi di 2 pintu ini 2 pengaturan waktunya tentu berbeda. Artinya 1 ini kalau pindah timer ke posisi defrost, yang 1 lagi kuncinya ini dari termostat. Kalau kena dingin putaran suhu tertentu sudah memutus duluan sebelum timer jatah waktunya memenuhi syarat, misalkan 6-5 jam. Berbedanya hanya di situ. Kemudian di 2 pintu ini, 2 pintu ini sub ini, Anda pahamin kabel timer ini. Nomor 1 hitam, nomor 2 pink, nomor 3 merah, dan nomor 4 ini silver ini kalau nggak salah. Betul. Jadi nomor 1 ini
hitam, nomor 2 pink, 3 merah, dan 4 ini silver. Nomor 3 ini merah ini tentu kiriman dari termostat ini. Kalau dari sistem ini, dari pengabelan ini, oke, setrum masuk ke termostat, kemudian keluar merah ke nomor 3. Jadi walaupun ini timer butuh waktu misalkan 6 atau 7 jam atau 5 jam berhenti baru berhenti motor timer ini, kalau kawat termostat ini di ruangan bawah sudah kena dingin putaran suhu tertentu, tetap saja ini yang ke timer ini putus setrum dan akan mati. Jadi kunci ini tetap saja di termostat, guys. Jadi putaran suhu ini. Saya mengasih cara ini termasuk atau mengasih pandangan atau acuan, bukan untuk servisnya, karena sebelum servis Anda harus tahu, kalau bahasa sekolah ini, tata tertibnya. Jadi kalau tidak tahu, hanya tahunya seperempat saja, nggak tahu sistem dan kerjanya, juga ini ironis, guys. Masa malam tahun baru ini ironis sekali. Mudah-mudahan ramalan ini tidak buruk untuk Anda, guys. Luar biasa. Kalau 2 pintu ini tetap saja dikendalikan oleh sebuah termostat, karena sebelum masuk ke timer, kabel merah ini sudah dipotong di termostat, dan kalau tidak kena dingin kawat ini nyambung ke depan kemudian ngirim ke timer. Jadi setrum ini dipotong dulu oleh termostat. Jadi kalau termostat mati, misalkan pertanyaannya seperti ini, kulkasnya mati total, ganti timer, defrost, fuse heater, tetap tidak hidup. Ini yang satu ini sudah pasti ini termostat putus. Termostat ini rusak. Rusaknya sudah pasti ini tidak ngirim setrum ke timer sehingga tidak berjalan. Jadi kalau termostat rusak ini semuanya mati, karena putusnya ini sebelum timer, guys. Saya ini gambarin untuk kulkas sub 2 pintu. Sub 2 pintu ini melintangnya di sini nih. Kawatnya ini di bawah busa ini melintang sono, kemudian timer dan termostat. Putaran semakin besar ini ke kanan jarum jam kalau di pengaturan suhu atau termostat. Semakin kecil ini ke kiri muternya, kebalikannya jarum jam. Timer ini di lubang yang ini, guys. Jadi kira-kira seperti itu. Yang ini. Oke, yang ini timer, kemudian ini lampu. Jadi kalau Anda punya sub seperti ini sama persis seperti ini yang saya pegang. Ini yang tidak inverter atau modulin, termasuk sub lama. Tabelnya saya ulangin. Yang dari termostat ini warna merah, kiriman termostat ke timer. Kemudian yang untuk nomor 4 ini silver, nomor 2 pink, nomor 3 merah, dan hitam nomor 1 ini. Coklat ini masuk ke termostat dulu, baru ngirim yang warna merah ini, kabel merah. Jadi seperti ini nih. Jadi dipotong dulu oleh kunci utamanya, yaitu termostat. Kalau untuk 2 pintu sub ini saya gambarin sub ini.
Jadi kalau yang satu pintu ini murni total dikendalikan oleh termostat. Tidak ada komponen lain kecuali overload. Kalau panas berlebih baru memutus, menghindari kompresor ini kontak bodi. Mudah-mudahan walaupun sepele seperti ini, tahun baru Anda menyenangkan, bahkan tidak buruk guys. Sepele seperti ini, tapi ini adalah sebuah cara. Anda tentu akan tahu ini, bukannya malahan main ganti kemudian sehingga tetap saja tidak ketemu penyakitnya. Kalau seperti ini tentu mengungkap sebuah cara untuk Anda guys. Malam guys.